Senang sih, Pak. Senang, sudah selesai semua proses pembelajaran di gereja. Ya, Iya, Sidi itu kan dianggap dewasa. iya, Pak. Ya, ya, puji Tuhan, sudah lega. Kalian beralih dari sudah bukan anak-anak, tapi juga sudah bukan remaja lagi, menuju ke era pemuda dan ke dewasa menurut ukuran gereja. Niko, kalau Sidi di gereja itu apa dapat sesuatu gitu, kenangan apa? Ya, saya dulu dapat Alkitab waktu saya masih SMA, karena memang waktu itu kan masih ada Alkitab cetakan buku. Kalau sekarang apa yang diterima? Kalau CD. Ngasih Alkitab, Pak. Oh, ada Alkitab juga. Sama piagam. Oh iya, ya. Sama berarti. Piagam lagi apa sih? Apa sih itu kayak kertas surat surat CD gitu lah pokoknya. Oh Ada iya. ayatnya. Hmm. Menyatakan sudah CD, terus dapat Alkitab ya. Ya. Eva juga dapat Alkitab. Iya, Pak. Oh, ya. Satu ya, bukan satu rumah satu. Ya puji Tuhan kalau Alkitab itu masih jadi benda yang diberikan kepada anak-anak yang CD. Karena kan ya kita tahu sekarang ini Alkitab sudah jarang dibaca atau digunakan. Alkitab yang buku maksud saya. Satu, memang sekarang kan beralih ke media digital. Kalian kalau di gereja ibadahnya ketika baca firman Tuhan, itu pakai apa itu namanya LCD, Alkitabnya ditampilkan di layar gitu, atau harus bawa Alkitab yang teks buku. Kalau Niko, Ditampilin di layar, Pak. ya sekarang ini memang begitu. Sekarang memang mau tidak mau kita ikuti perkembangan zaman, cuma menampilkan di layar. Terus, terus sisi lain yang kedua, Alkitab buku itu ya, terus terang sekarang sangat mahal. Satu Alkitab yang kalian terima kemarin bisa jadi harganya itu 200.000 kurang lebih. Nah, sekarang mahal. Jadi eh, jarang orang sekarang ini yang beli Alkitab. Lebih baik download di Play Store Alkitabnya. Bisa dibaca seharian. Saya pun kalau diminta baca Alkitab dari yang bentuk buku itu ya sudah belum tentu bisa lagi ya, karena memang apa, sudah tidak terlalu bisa baca tulisan kecil. Baca dari eh, yang di HP. Tapi Alkitab seringkali masih diberikan, biasanya di gereja-gereja Protestan itu untuk CD, kemudian nanti kalau menikah dikasih Alkitab, masih ada Alkitab, ya, Alkitab untuk pernikahan, covernya saja yang beda. Ya, puji Tuhan kan sudah mencapai proses kedewasaan iman menurut ukuran gereja, tapi juga itu juga menurut di dalam pandangan Tuhan kiranya kan juga dewasa dalam iman. Oke, sudah berlalu 14 menit, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Kami serahkan waktu yang ada, keberadaan kami semua. Kiranya kami boleh belajar firman Tuhan dengan baik. Dan apa yang kami pelajari jadi berkat bagi kami semua di masa muda ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Pelajaran gimana, Nelva? Sudah mulai jalan atau belum? Kemarin sih seminggu ini masih daring, Pak. Karena yang kelas 10 kan masih MPLS, tapi baru mulai ini Senin nanti. Belum. Yang daring itu apa? Pelajaran juga, Nelva. Kan yang kelas 10 MPLS tadi, ya. Terus yang lain daring. Iya, Pak. Yang kelas 11 sama kelas 12-nya itu daring. Daringnya ya pelajaran juga. Pelajaran juga. Oh, ini. Oh, enggak cukup ya ruangan di sekolahnya. Oh iya sih Iya, kan, nggak cukup. iya enggak cukup ya. Kalian juga masuknya shift-shiftan pagi sama siang. Oke, puji Iya. Tuhan pagi hari ini atau siang hari ini kita akan bahas sesuatu hal yang juga merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari
iman kita di dalam mengikut Tuhan Yesus, kita mengalami hal yang seperti ini. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang bermasalah dalam kehidupan. Orang punya masalah dalam situasi sehari-hari yang dihadapi. Hari-hari ini banyak orang yang mengeluhkan banyak masalah dalam kehidupannya. Kita belajar masalah dalam kehidupan, dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, pertanyaan saya sebagai pembuka, menurut Niko, menurut Nelva, apakah orang yang mengikut Tuhan Yesus pasti tidak punya masalah? Nah, menurut Niko bagaimana? Orang Kristen atau orang yang mengikut Tuhan Yesus, apakah pasti tidak punya masalah? Belum tentu, Pak. Belum tentu ya, pasti masih punya masalah. Kalau menurut Nelva, apakah orang Kristen bebas dari masalah? Enggak, Pak. Pasti punya masalah. Bahkan Ya, kadang lebih sulit gitu. iya, pasti punya masalah. Bahkan lebih sulit ya, bisa jadi demikian. Bukan bahwa hari-hari ini semua orang punya masalah. Orang yang di luar Tuhan Yesus, ternyata juga yang di dalam iman pada Tuhan Yesus. Kita akan belajar dalam waktu yang singkat ini. Pengantar dari saya, masalah itu apa? Situasi yang menyulitkan, yang membutuhkan penyelesaian. Kalau orang ada dalam situasi yang sulit, berarti dia sedang dalam masalah, yang butuh penyelesaian atau solusi. Ada banyak orang yang berpikiran bahwa hidup bersama dengan Tuhan Yesus berarti hidup tanpa masalah. Tapi pada kenyataannya ada banyak orang yang kecewa karena ternyata hidup dalam Tuhan Yesus juga masih ada masalah. Jadi hidup di dalam Tuhan Yesus bukan berarti menjamin tidak ada masalah. Nah, tetap ada masalah. Sekalipun ada lagu-lagu yang menyanyikan bahwa oh kita ikut Tuhan Yesus itu senang-senangnya dan sebagainya. Tapi dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita pun menemukan masalah. Pertama, untuk firman Tuhan, Ayub 7 ayat 1, minta tolong dibaca Niko. Saya tuliskan Ayub 7 ayat 1. Ayub 7 ayat 1. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ya, berikutnya, Nelva, Mazmur 34 ayat 20. Kemu- Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Iya, dari yang pertama dibaca Niko tadi, manusia itu harus bergumul di bumi, harus punya pergumulan. Dan hari-harinya seperti orang upahan itu apa? Bekerja berat, bekerja keras, hidupnya begitu berat, seperti orang upahan. Tapi terus di ayat Mazmur 34, kalau yang tadi itu kan semua orang di bumi harus bergumul. Mazmur 34, kemalangan orang benar banyak. Orang benar itu bisa jadi kita artikan orang Kristen, orang ke Tuhan Yesus. Orang ke Tuhan ternyata kemalangannya itu banyak, masalahnya banyak, situasi kesulitannya banyak, tapi Tuhan melepaskan dia semuanya. Nah, poin pertama pembelajaran tentang masalah dalam kehidupan setiap kita, semua orang hidup pasti mengalami masalah. Orang yang hidup pasti mengalami pergumulan atau masalah. Harus bergumul di bumi. Artinya, selama kita hidup, kita sebagai manusia harus punya masalah atau pasti punya masalah. Kalau sudah meninggal dunia, baru bebas dari masalah kehidupan di bumi. Nah, saya tambahkan orang yang meninggal itu bebas dari masalah kehidupannya di mana? Di bumi. Jadi, jangan cuma berkata bahwa orang kalau meninggal itu enak, nggak punya masalah. Di bumi nggak punya masalah. Tapi di alam lain bisa jadi ada masalah yang nggak terselesaikan, yang tidak bisa dibalik lagi. Oh, sudah saya minta maaf, saya bertobat, mau balik lagi ke bumi nggak bisa. Jadi kalau orang selama masih hidup di bumi dia punya masalah. Tapi orang meninggal dunia bebas dari masalah kehidupan di bumi ya. Di alam lain bisa jadi. Seperti misalkan orang pikirannya sumpek, terus banyak yang dipikirkan, ya, seperti bulan yang lalu. Nah, itu di mall di Surabaya, ada seorang yang menerjunkan diri dari lantai 5. Dia mati seketika itu juga. Siang hari waktu itu hari libur, eh, hari Jumat tanggal 29 kalau nggak salah, ada satu tahun libur tahun baru Islam. Orang meninggal.
terjunkan diri. Masalahnya bebas selesai. Masalah di bumi dia bebas. Tapi di alam lain dia harus mempertanggungjawabkan kehidupannya. Dan itu tidak bisa berbalik lagi. Kalau sudah di alam lain tidak bisa minta maaf. Sudah selesai. Setiap hari kita pasti menemui masalah. Kalian pun pasti menemui masalah. Anak kecil, anak besar, dewasa, sampai jadi orang yang tua, bahkan orang yang sampai lansia sekalipun pasti punya masalah. Contoh masalah kecil dalam sehari-hari, bangun tidur kesiangan, terlambat. Nah, itu kan jadi masalah. Waduh, harus buru-buru ke sekolah. Kemudian pertanyaan, misalkan ada pertanyaan, mau makan apa hari ini? Itu juga masalah, karena kan belum tersedia. Harus beli di mana, terus pilihannya apa, dan sebagainya. Atau misalkan mau ke gereja, baju mau dipakai tapi belum disetrika. Mau ke sekolah, seragamnya belum siap. Itu juga masalah. Apalagi kalau misalkan ada PR, lupa, belum dikerjakan. Ingatnya pagi-pagi, waktu jam 4 bangun, ternyata ada PR belum dikerjakan. Nah, itu masalah juga. Apalagi kalau ingatnya waktu di sekolah, di kelas. Ya belum ada PR yang belum dikerjakan. Itu kan jadi masalah tersendiri. Ada banyak masalah di kehidupan kita sehari-hari yang dialami semua orang. Kecil, besar, dewasa, tua, kita pasti mengalami masalah. Quote atau kata-kata dari saya, ternyata sekalipun kita hidup dalam iman pada Tuhan Yesus, tetap mengalami masalah. Siapapun juga. Poin pertama adalah semua orang hidup pasti mengalami masalah, termasuk orang yang beriman pada Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan pertama atau diskusi kita yang pertama, berikan contoh 3 masalah hidup yang kamu ketahui. Ini enggak sulit, gampang saja. Menurut Telva, 3 masalah hidup yang kamu ketahui. Yang jangan yang terlalu sulit-sulit ya, biasa saja. Apa saja? Yang sulit boleh. Eh, mungkin kalau misalnya ada keperluan yang belum tercukupi, Hmm, terus keperluan belum tercukupi. eh, masalah di sekolah atau di pertemanan gitu yang kayak apa sulit memahami apa pembelajaran di sekolah, terus hubungan sama teman juga kurang baik gitu. Ya, yang pertama tadi ada keperluan, tapi ternyata belum tercukupi, uangnya belum bisa membayarkan keperluannya. Itu masalah tersendiri yang seringkali itu jadi permasalahan banyak orang. Kemudian yang kedua, ketika sekolah, belajar, diajarkan materi pelajaran, ternyata kita belum memahami, juga masalah. Atau hubungan dengan pertemanan, ada saja situasinya jadi salah paham. Ya, itu ada juga bentuk masalah. Menurut Niko, apa 3 contoh masalah hidup yang kamu ketahui? Yang gampang, yang sedang, yang sulit. Kalau Niko tuh di sekolah itu pembelajaran sih itu kadang bisa jadi stres sendiri gara-gara mikirin terus gimana ini ya kan. Eh, Kadang suka kagak ngerti terus eh kalau tugas banyak juga itu juga bisa jadi masalah hidup buat Niko. Terus eh apalagi ya sesuatu masalah dalam keluarga juga bisa dalam jadi masalah hidup. Ya, ya itu yang seringkali kalian hadapi sebagai anak muda. Yang pertama tadi ada pelajaran yang susah dipahami itu jadi pusing sendiri, stres sendiri memikirkan. Ya, sama saya dulu waktu SMA juga ketika saya kelas 1 SMA yang saya temui pelajaran kimia itu yang tidak ada di SMP. Saya bingung ngapain ini kok membahas pelajaran isinya C, C, C semua. C1, C2, C, bingung. Tapi mau menghindar nggak bisa, kan tetap harus dipelajari, tetap harus diikuti. Baru bebas ketika kelas berapa itu ada penjurusan kelas 3. Itu yang pertama pelajaran. Yang kedua, ada tugas-tugas yang banyak selesaikan tadi. Ya bisa juga ini
tugas ini bingung mau mengerjakan dari mana awalnya, dari mana ujungnya. Yang ketiga ya masalah di rumah. Ya, itu adalah contoh masalah hidup yang kalian alami, yang dialami orang lain mungkin bisa berbeda. Ada banyak masalah hidup yang bisa kita alami, baik itu yang ringan, yang sedang, atau yang berat. Pembelajaran kedua, poin kedua tentang masalah kehidupan. Tadi yang pertama adalah semua orang yang hidup pasti mengalami masalah, termasuk orang yang punya iman di dalam Tuhan Yesus. Nah, poin yang kedua ini, kita baca firman Tuhan, kita tolong Nelva bacakan Ibrani 11 ayat 32 sampai 34. Kelihatan. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Dan karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ya, kalau kalian tahu Ibrani 11 ayat 1 sampai 31 itu bercerita tentang tokoh-tokoh iman, orang-orang dalam Alkitab. Satu persatu diceritakan. Ada Abraham, ada Nuh, dan seterusnya. Misalkan Nuh, dia mengalami masalah apa dan dia selesaikan. Abraham disebut orang beriman, mengapa? Demikian dan sebagainya, banyak lagi contoh-contoh yang lain. Tapi sampai di ayat 32 disampaikan, siapa lagi yang harus disebut? Tidak akan cukup untuk bercerita semua tentang Gideon, Barak, Simpson, dan sebagainya. Karena banyak lagi tokoh-tokoh iman. Poin kedua ini yang saya mau sampaikan adalah tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Mereka lahir dari masalah. Tokoh Alkitab siapapun yang kita kenal lahir dari berbagai masalah kehidupan. Tidak ada tokoh Alkitab yang lahir dalam situasi yang baik-baik saja, aman-aman saja. Tuhan Yesus pun mengalami situasi yang penuh dengan kesulitan, punya banyak masalah. Tapi ketika mereka mengalami masalah, mereka tidak menyerah dan tetap berharap pada Tuhan. Itulah yang menjadikan mereka disebut sebagai pahlawan iman. Dan juga dengan kehidupan kita, ya kalian tidak menyerah dengan masalah kehidupan yang kalian alami. Kalian akan keluar sebagai pemenang dan menjadi pribadi yang beriman. Nah, ini ada contoh-contoh Alkitab. Gideon tadi yang disebutkan. Dia diganggu oleh bangsa Midian. Kemudian dia memimpin perang. Bangsa Israel melawan Midian. Dari semula banyak orang, 10.000 orang. Disaring dari cara minum di sungai. Ada yang minumnya itu seperti anjing langsung ke air. Ada yang ambil airnya, kemudian ditaruh di tangan, baru diminum ke mulut. Disaring tinggal 300 orang. Gideon berjalan bersama 300 orang itu melawan bangsa Midian dan menang. Ada lagi Yefta, dia seorang preman, seorang anak yang tidak diakui oleh keluarganya. Di satu kali dia diminta tolong oleh orang-orang sebangsanya untuk melawan Bani Amon, karena Bani Amon menyerang. Dia memimpin peperangan melawan Bani Amon, dia menang. Ada Rasul Petrus di penjara karena memberitakan Injil Kristus. Di penjara dalam 4 lapis penjagaan, berarti 16 orang. Jadi pada akhirnya Rasul Petrus bisa keluar oleh pertolongan malaikat. Daniel kita tahu ceritanya dilemparkan ke gua singa. Tapi singa-singa itu malah menutup mulutnya, tidak mau menerkam Daniel. Dan di gambar ini ada gambaran dari Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur api. Yang melemparkan ke dapur api malah terbakar. Dan anehnya, 3 orang dimasukkan dapur api, tapi yang terlihat adalah 4 orang. Siapa yang keempat itu? Yang membuat orang-orang jadi heran. Dan banyak yang meyakini yang keempat adalah sosok malaikat Tuhan atau bahkan Tuhan Yesus sendiri. Ini mereka mengalami masalah, orang-orang beriman dalam Tuhan, tapi karena mereka tidak menyerah, tetap berharap pada Tuhan, mereka mengalami pertolongan. Tokoh-tokoh iman lahir dari pergumulan hidup yang sulit, namun mereka tidak menyerah sampai Tuhan menolong. Demikian juga dengan semua kita, kalian, kita orang ikut dalam Tuhan Yesus. Kita beriman pada Tuhan Yesus. Kita tidak luput dari masalah. Tapi jangan menyerah. Namun jangan
putus asa. Jika kita tetap kuat berharap pada Tuhan, kita akan menjadi tokoh-tokoh iman dalam kehidupan kita masing-masing. Tokoh-tokoh iman lahir dari pergumulan hidup yang sulit, namun mereka tidak menyerah sampai Tuhan menolongnya. Itu adalah kata-kata penguatan dari saya. Diskusi kita yang kedua, coba kalian beri contoh satu saja tokoh Alkitab dengan masalah apa yang dihadapi. Contohnya tadi Daniel, masalah yang dihadapi dia dilemparkan ke dalam gua singa karena kesalahan yang sebenarnya tidak. Ya permasalahannya apa dia dilempar ke gua singa. Kalau menurut Neva, satu contoh tokoh Alkitab dengan masalah yang dihadapi. Ayub, Pak. Ayo, apa masalah yang dihadapi oleh Ayub? Dia terkena penyakit, Hmm. terus kehilangan banyak harta dan anak-anaknya. Ya, Ayub tiba-tiba terkena penyakit yang membuat dia malu atau orang-orang menjauh. Dia bahkan kehilangan hartanya yang lebih parah lagi dengan anak-anak. Nah, seperti seorang yang menderita sekali. Ya, benar sekali. Terima kasih. Nah, menurut Niko, satu contoh Alkitab dengan masalah yang dihadapi. Siapa? Satu tokoh. Ya, satu tokoh Alkitab. Yang gampang saja. Hmm, siapa ya? Banyak contoh. Nah, tokoh iman, tokoh di Alkitab. Bener, Pak. Eh, Sebut nama saja. Siapa? Selain yang Daud di bisa sini. gak sih, Pak? Ya, Daud bisa. Daud belum saya sebutkan di sini. Daud, kalau menurut Niko, apa masalah yang dihadapi Daud? Masalahnya, Nah, dia bertemu dengan siapa raksasa itu? Diceritakan di oh Alkitab. iya, gue lihat Ya, eh, Goliat itu dia adalah, dia kayak apa? Kayak kayak eh, dia kecil tapi bisa ngalahin yang besar gitu. Kayak yang besar kayak menekankan kalau yang besar tuh nggak selalu menang gitu. ya benar sekali. Terima kasih Niko. Bagi Daud, Goliat itu adalah masalah. Bagi bangsa Israel, Goliat itu masalah. Masalah yang tidak terselesaikan. Bagaimana mengatasi? Mereka bingung. Orang ini raksasa. Daud pun juga melihat Goliat itu juga kesulitan dalam masalah. Tapi Daud tidak menyerah. Dia bisa menyelesaikan dengan iman yang dia miliki di dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Yang lain-lain, apa pasukan bangsa Israel, mereka imannya sudah kalah duluan, sudah gentar. Tapi Daud menghadapi Goliat, dia berhasil mengalahkan dengan senjata yang sederhana, yaitu satu batu yang dilemparkan, yang diumpankan. Dia bawa 5 batu, tapi satu yang dilepaskan dan kena di dahi Goliat. Goliat memang masalah, tapi bisa dihadapi, bisa diselesaikan. Ya benar sekali. Tadi Ayub, kemudian juga Daud. Ada lagi juga Musa. Menghadapi lautan luas itu ya masalah. Gimana caranya? Nggak ada jembatan, nggak ada kapal. Bagaimana menghadapi? Jadi dia berdoa pada Tuhan, Tuhan memberikan mujizat, lautan itu terbelah. Mengapa itu masalah? Di depan itu laut, di belakang dikejar oleh bangsa Mesir. Bagaimana? Nggak mungkin mundur, maju juga nggak bisa. Tapi Tuhan menolong dengan lautan itu pun. Ya, puji Tuhan. Pembelajaran kedua itu tokoh-tokoh iman dalam Alkitab lahir dari masalah. Dan saya percaya ketika kalian hari-hari ini banyak menghadapi masalah di keluarga, satu kali Tuhan tolong kalian dan kalian menjadi pahlawan iman, mengatasi situasi sulit yang dihadapi sejak masa muda. Satu kali kalian tampil menjadi seorang yang menjadi pahlawan iman bagi keluarga kalian, bagi orang-orang di sekitar kalian, bagi siapapun yang Tuhan percayakan itu jadi berkat. Nah, pembelajaran ketiga, Matius 28 ayat 20 ayatnya, Niko, minta tolong bacakan. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ini ayat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Ayat yang terakhir, yang bagian terakhir itu yang kita pegang sampai hari ini, aku menyertai kamu. Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jangan khawatir dengan situasi kehidupan kita. Tuhan itu sudah berjanji menyertai kita. Matius 1 dibuka dengan kelahiran Tuhan Yesus yang disebut dia adalah Immanuel, Tuhan menyertai. Diakhiri Matius 28, bahwa Tuhan pun menyertai kita sampai kesudahan zaman. Nah, poin ketiga yaitu Tuhan Yesus berjanji selalu menyertai. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hidup kita tanpa masalah, seperti jalan bebas hambatan, atau hari tanpa hujan, tanpa mendung gelap. Semua cara-cara saja enggak juga. Tapi yang dia janjikan, dia selalu menyertai kita menghadapi hidup. Artinya apa? Tuhan tidak meniadakan masalah. Kita tidak bisa berdoa, Tuhan, jauhkan saya dari masalah ini. Tapi yang Tuhan janjikan adalah ketika masalah itu datang, kita dimampukan untuk menghadapinya. Dan diberikan kekuatan untuk menyelesaikan. Tiba-tiba saja ada mujizat. Seperti tadi, masalah itu ketika mau menyelesaikan keperluan, tapi nggak cukup uangnya. Kan itu masalah. Tuhan izinkan kalian mengalami itu. Tapi tiba-tiba Tuhan membuat mujizat. Ada saja caranya untuk membayar. Ada saja caranya untuk melunasi. Jadi bukan tiadakan masalah, kita diberi kekuatan. Sama seperti hujan. Hujannya tetap ada, tapi kita punya payung untuk melewati. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini, kita perlu selalu berharap pada Tuhan. Pada Tuhan ada perlindungan, ada pertolongan, ada kekuatan. Mengapa? Kita anak-anak Tuhan, orang Kristen, setiap pagi harus berdoa. Karena kita nggak bisa jalan tanpa berharap pada. Nah, ini Tuhan izinkan saya uraikan beberapa hal, 3 hal. Mengapa Tuhan izinkan terjadi masalah pada kita? Yang pertama, supaya kita ini memiliki ilmu dan pengalaman. Ayatnya di Amsal 10 ayat 14. Elva bisa bacakan di tanda segitiga ini. Itu ayatnya. Supaya kita memiliki ilmu pengalaman. Ini ayatnya, langsung aja Amsal ayatnya. Ayatnya yang di bawah ini, yang di segitiga. Amsal 10 ayat 14, silakan. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Iya, kita diizinkan memiliki masalah supaya kita memiliki ilmu atau pengetahuan. Dan kita memiliki pengalaman. Nah, ini firman Tuhan berkata, orang bijak menyimpan pengetahuan. Nah, jadi kita orang bijak, semestinya kita ini orang bijak. Kalau ada masalah, itu jadi pengetahuan yang baik bagi kita. Misalkan, eh, bangunnya kesiangan, lambat sekolah, ini jadi pengetahuan atau pengalaman yang baik. Kalau itu besok saya harus bangun lebih pagi lagi. Meskipun dingin cuaca apa suhunya dingin, tetap saya harus bangun pagi. Atau misalkan ada tugas, oh ternyata pengerjakannya di pengalaman yang baik, jadi ilmu. Ya, firman Tuhan izinkan kita masalah supaya kita memiliki ilmu dan pengalaman. Poin yang kedua, mengapa Tuhan izinkan terjadi masalah pada kita? Supaya kita berharap pada Tuhan sepenuhnya. Mbak, tolong bacakan Niko, Filipi 4 ayat 13, yang segitiga ini. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Iya, puji Tuhan. Jika kita ada masalah, kita berharap pada, percaya bahwa Tuhan yang menanggung semuanya di dalam Dia. Dan kita diberi kekuatan. Jadi menghadapi masalah itu kita diberi kekuatan, bukan kita dihindarkan atau dijauhkan. Kita diberi kekuatan untuk mengatasi. Kita nggak bisa berdoa, Tuhan jangan ada PR, jangan ada PR, atau jangan ada ulangan, jangan ada ulangan. Ya pasti ada ulangan, kalau nggak ada ulangan ya nggak kelas. Tapi kita diberi kekuatan untuk menghadapi, menyelesaikan. Poin ketiga, Tuhan izinkan terjadi masalah pada kita supaya kita tidak meremehkan segala sesuatunya. Nah, Nelva, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Iya, menghina hikmat dan didikan coba meremehkan. Alah gitu aja saya pasti bisa. Alah gitu aja
dimasalahkan, alah gitu aja. Nanti ketika kita meremehkan segala sesuatunya, kita jadi eh, akan menjadi orang yang tiba-tiba saja menimpa kesusahan kalau masalah itu. Misalkan ya, lampu merah, terus kita alah masih sepi, saya terobos saja nggak apa-apa. Jadi kamu satu kali nggak apa-apa, dua kali mungkin nggak apa-apa, naik motor berikutnya akhirnya terjadi celaka. Alas gitu aja, nggak apa-apa. Misalkan ada situasi-situasi yang kita merasa meremehkan, tidak mengerjakan, tidak menyelesaikan segala sesuatu. Jadi supaya kita tidak meremehkan segala sesuatu. Dalam hidup ini kerjakan apa yang jadi kita, supaya kita aman. Tujuan Tuhan izinkan terjadinya masalah pada kita. Kata-kata dari saya, penguatan yang ketiga, masalah bisa ada, kita pun bisa ditolong oleh Tuhan. Namun kita tidak boleh membuat masalah yang tidak perlu. Jadi kita bisa punya masalah. Dan setiap permasalahan ketika kita berdoa berharap pada Tuhan, kita pasti ditolong oleh Tuhan. Tapi tidak boleh membuat masalah yang tidak perlu. Contohnya apa? Contoh masalah yang tidak perlu, main judi online. Orang main judi online terjebak utang yang banyak. Kalau orang main judi online terjebak utang yang banyak mencapai jutaan, puluhan juta. Kalau dia berdoa sama Tuhan minta pertolongan, kira-kira ditolong enggak menurut mereka? Orang judi online, utangnya banyak. Ditolong enggak sama Tuhan? Enggak, Pak. Tidak akan. Dia harus mempertanggungjawabkan. Karena dia meremehkan. Kalau ditolong, dia akan pasti, oh lega saya. Akhirnya eh, melakukan hal yang sama. Hal yang lain, misalkan terjebak pinjaman yang eh, terjebak pinjaman yang menjebak. Ya, maksudnya terlibat dalam pinjaman yang menjebak. Pinjaman online atau pinjaman di rentenir yang kalau bayar harus 3 kali lipat dan sebagainya. Akhirnya akan kesulitan. Jangan membuat masalah yang tidak perlu. Mungkin bisa jadi ada pertolongan Tuhan, tapi ya jangan terus-menerus pada situasi yang sama. Atau pergaulan yang terlalu bebas. Ini saya kasih gambar ini. Contoh ada apa anak-anak SMA pacaran, yang cewek merokok, yang laki-laki minum minuman keras. Terus kemudian yang mereka terlalu dekat hubungannya, bisa jadi melakukan kontak-kontak fisik yang tidak seharusnya. Misalkan jadi hamil. Lalu bagaimana? Ini kan masalah yang tidak perlu. Wah, kadang-kadang gitu, kalau perempuan itu pokoknya ada yang bertanggung jawab. Itu ya salah. Iya, katanya kalau pergaulan terlalu bebas, itu jadi masalah yang menyulitkan sedikit. Bagaimana solusinya ya? Nggak jelas. Ya harus bertobat. Ya bertobat itu pun akhirnya kalau situasinya tentu ada harga yang harus dibayar. Atau yang lain masalah yang tidak perlu apa? Menghindari kewajiban yang seharusnya dikerjakan. Harusnya masuk malam bolos. Jalan-jalan aja di mall, ketika jalan-jalan ketangkap sama pihak keamanan atau tidak mengerjakan tugas padahal masih ada waktu. Nah, ini adalah masalah yang tidak. Ketika kita punya masalah, Tuhan pasti menolong, tapi kita tidak boleh membuat masalah. Oke, itu yang jadi pembelajaran kita bahwa dalam kehidupan kita pasti ada masalah, ada situasi-situasi yang menyulitkan, tapi yang pertama kita perlu pahami semua orang dalam hidup ini yang hidup ya pasti punya masalah. Yang kedua bahwa orang-orang beriman itu lahir dari situasi yang sulit. Karena itu setiap kalian ketika dalam masalah setiap kita jangan lari dari Tuhan. Tuhan Yesus pasti mampu. Dan yang ketiga bahwa Tuhan izinkan banyak masalah di dalam kita karena membuat kita memiliki pembelajaran-pembelajaran tertentu. Tuhan itu pasti menyertai. Dia berjanji menyertai kita sampai kapan. Dia tidak membuat masalah itu jadi tidak ada, tapi membuat masalah itu jadi teratasi oleh kekuatan dari itu yang menjadi pembelajaran hari ini. Yang lalu yang berdoa Nelvan. Sekarang Niko bisa tutup doa. Bisa, Pak. Oke, silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, melalui hamba Pauki Tuhan. Berkati firman-Mu ini supaya menjadi rema bagi kami dan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Pauki Tuhan, supaya Pauki bisa sehat selalu ya Tuhan, dan tetap dalam pelayanannya, di jalan yang benar, dan berikan dia rezeki
melimpah ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati orang tua kami ya Tuhan, berkati kesehatannya supaya mereka bisa mendampingi kami hingga kelak dewasa nanti. Berkati Papa supaya Papa bisa eh, mendapatkan penghasilan Tuhan agar bisa menafkahi keluarga kami Tuhan. Berkati juga abang-abang kami yang kerja ya Tuhan, berikan mereka semangat ya Tuhan agar tetap bisa bekerja lebih giat lagi Tuhan. Berkati kami, aku dan Elva supaya aku dan Elva bisa lancar terus di akademinya dan terus belajar sungguh-sungguh agar bisa mengerti apa yang diajar oleh guru Tuhan. Berkati eh, kesehatan kami semua Tuhan agar selalu di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Doa dan inilah doa dan permohonan kami serahkan hanya dalam ketangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Niko Neva. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.